Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Mulyana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sukaratu. Beliau adalah Dr. Rana Cucu Nurhayati MPD. Apa kabar Bu Kepala, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga Ibu Kepala senantiasa dalam keadaan sehat, Bu ya. Amin. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu ya. Saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan cara Ibu dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Dani. Ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral ya. Untuk dilema etika kadang-kadang itu baik dan baik itu saya memilah dan memilih untuk mana yang paling baik dan mana yang harus dipilih oleh saya. Itu berarti kita berpikir dulu untuk memilihnya. Berarti nanti kita milih yang paling baik. Mana yang harus saya kerjakan sebagai seorang pemimpin untuk memutuskan mana yang kita harus pilih. Kemudian untuk bujukan moral, itu moral juga karena baik dan benar. Saya pikirkan lagi dulu, tidak begitu langsung menjawab atau bagaimana bertindak sebagaimana mestinya, tapi kita harus berpikir cepat dan tepat. Kemudian untuk bujukan moral itu pasti kita memastikan harus yang terbaik untuk sekolah SMP 2 Sukaratu. Untuk selanjutnya Bu, selama Ibu memimpin, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu mungkin untuk kasus ini ya, karena kepentingannya sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya pikirkan dulu, tidak langsung menjawab atau mengambil keputusan. Kalau kadang-kadang tidak bisa ambil keputusan, saya kompromi dengan kepala kasek. Bila mana perlu, saya kompromi dengan semua pihak, semua guru, semua tata usaha, kemudian bahkan penjaga dan komite. Itu yang saya ambil untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar. Ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk bujukan moral ya Pak, karena itu benar dan salah, mungkin saya langsung mengambil kebijakan yang benar. Tapi untuk dilema etika karena benar dan benar, mungkin itu saya harus dikompromikan dulu dengan pihak-pihak lain, utamanya mungkin itu para wakasek. Baru kita mengambil kebijakan yang paling benar karena sudah berkompromi dengan para wakasek. Terkait dengan hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu. Ini untuk pengambilan kasus dalam kasus-kasus dilema etika ya, mungkin itu karena benar ya, itu baru kita mengambil keputusan karena itu benar, sudah benar. Nah itu ngambil keputusan, langsung saja ambil keputusan yang paling benar. Kemudian saya hapus yang sedikit mendaratnya. Jadi Ibu akan mengambil yang paling besar manfaatnya bagi sekolah ya. Gitu ya. Dan dipilih yang paling kecil ya madaratnya bagi sekolah. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, terutama yang tantangannya yang tantangan dari luar, yang eksternal ya, dari luar. Jadi saya juga yang dari luar juga mungkin itu untuk kemajuan sekolah. Kita harus dukung kalau kemajuan sekolah. Kemudian saya juga sebagai pemimpin harus mengayomi yang warga yang ada di sekolah. Jadi itu tantangannya kalau menghadapi pihak eksternal dari sekolah, dari luar ya. Dari luar kita ayomi dua-duanya karena dua-duanya juga untuk kemajuan sekolah.
eh, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu juga? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Itu tatkala saya mendapatkan dilema kasus etika seperti itu, yang mungkin bagaimana kasusnya, prosedurnya gimana. Kalau toh harus segera diambil keputusan, ya saya langsung ambil keputusan karena untuk kebaikan di sekolah ini. Tapi kadang-kadang tidak semua kasus harus langsung diputuskan secara langsung, tapi kita buat jadwal kapan dan di mana, kemudian bila mana perlu kita bicara dengan para kasek atau dengan lingkungan sekolah setempat. Karena itu semua juga untuk kasus dilema etika benar dan benar. Jadi tidak semuanya benar yang paling benar. Jadi kalau kita kompromi dengan wakasek, dengan lingkungan sekolah, semuanya mungkin nanti ada keputusan yang paling benar untuk kita semua, untuk kemajuan sekolah ini. Ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali kalau itu faktornya, faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah, membantu, dan mengambil keputusan itu banyak sekali. Pihak dari luar atau pihak dari dalam. Dari luar, umpamanya kita berkonsultasi kepada atasan kita atau berkonsultasi dengan apa yang kasus di sini yang paling urgent untuk itu, kita konsultasikan dengan dinas-dinas terkait atau di sekolah juga bisa. Dengan sekolah, lingkungan sekolah, terutama saya mungkin berbicara dengan wakasek-wakasek, minta pendapat yang paling baik itu apa. Setelah dipadukan dari dinas atau dari sekolah, itu kita pikirkan lagi mana yang terbaik, baru mengambil keputusan untuk menyelesaikan bentuk dilema etika itu. Ini terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Itu untuk pembelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dari dilema etika itu sangat banyak sekali. Utamanya pengalaman untuk saya, untuk rekan kerja saya juga, itu keputusan dilema etika itu sangat bagus untuk manfaat untuk diri saya sendiri, pengalaman untuk mengambil keputusan. Juga itu mungkin bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengalaman dan pengetahuan dipadukan dua-duanya. Itu sangat-sangat sekali mendukung saya dalam kinerja sehari-hari. Ya. Alhamdulillah Bu, wawancara dengan Ibu nyaman sekali Bu ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bu, atas pengalaman yang telah Ibu sampaikan kepada kami. Insya Allah pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terutama menghadapi dilema etika, ini sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat bermakna bagi saya untuk masa depan saya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Mulyana. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai salah seorang kepala hebat ya di Kota Tasikmalaya, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Tasikmalaya, bersama Pak Dr. Haji Yonandi. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih saya diberi kesempatan oleh Pak Haji untuk mewawancarai Pak Haji. Nah, saya ingin banyak belajar dari Pak Haji bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama Pak Haji, selama Pak Haji memimpin ya jadi kepala sekolah, bagaimana Pak Haji mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral? Baik, memang ini tidak mudah ketika berhadapan dengan permasalahan seperti yang disampaikan Pak Dani tadi, itu apakah dilema etika ataupun moral. Tapi ini
sesuatu permasalahan yang memang harus dihadapi, dan itu pasti ada, dan itu sudah biasa saya hadapi untuk hal-hal seperti ini. Yang perlu dipahami bahwa semua itu tidak bisa tergesa-gesa untuk diputuskan. Itu harus ada check and recheck, harus benar-benar harus tahu faktanya. Dan ingat bahwa semua keputusan nanti yang dihasilkan, poinnya adalah pastikan masa depan anak terjaga. Bukan karena nafsu sesaat, bukan karena merasa benar apa yang dilakukan yang diputuskan oleh pihak guru atau pihak sekolah. Bukan itu. Sebagai contoh, sebagai gambaran, misalnya ketika bicara tentang dilema etika itu, dilema etika, saya pernah punya kasus yang membuat saya cukup melelahkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Misalnya ada anak yang harus tidak naik kelas disebabkan oleh nilai di bawah KKM lebih dari 2 mata pelajaran, dan ada anak yang juga tidak naik kelas gara-gara poin pelanggarannya sudah di atas 150, artinya ada kasus khusus yang menimpa. Nah, ini dilema yang sangat luar biasa buat saya sebagai kepala sekolah untuk memutuskan apakah dia naik atau tidak. Maka ketika ada hal seperti itu, jelas saya tidak bisa serta-merta memutuskan. Karena apa? Karena bisa jadi secara hukum akan berbalik ke sekolah. Maka ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, saya akan pastikan bahwa informasinya lengkap dan memang akurat. Seperti contoh tadi kasus nilai. Ketika nilai katanya di bawah KKM itu ada lebih dari 2 mata pelajaran, saya cek untuk guru di mata pelajaran tersebut. Dan saya harus pahami hukumnya. Karena apa? Kalau ini seandainya disomasi oleh orang tua bahwa ini tidak benar, sebagai contoh, guru akan diperiksa ngajarnya gimana, ulangannya berapa kali. Ketika ulangan kan ini tuntas nih, apakah ada remedial teaching, remedial test, dilakukan enggak? Ini kan sesuatu yang memang harus hati-hati. Jadi saya tidak bisa serta-merta. Kemudian dalam penilaian itu apakah betul sesuai dengan tujuan pembelajarannya, target pembelajarannya, ada yang disampaikan sesuai atau tidak. Ini kan jadi berat ketika itu tidak salah. Makanya kita akan cek di lapangan. Di sisi lain ketika Anda berhadapan dengan kasus anak yang konon ada situasi atau ya kalau nakal gitu, maka saya pun akan ngecek faktanya apa. Tapi ada hal yang lebih harus saya hati-hati, karena proses kenakalan anak itu tidak sekaligus mungkin berjenjang, ada tahapannya. Nah, apakah di sini ada peran wali kelas, peran guru BK, peran wakil kepala sekolah untuk visitasi, untuk pembinaan? Kan tidak harus serta-merta. Jangan-jangan kejadian ini dimunculkan di akhir saja. Nah, kalau di akhir saja jelas saya akan bela anak. Tapi kalau ini dilakukan sudah bertahap, mungkin dari beberapa bulan atau beberapa waktu sebelum itu ada pembinaan, baru mungkin lain keputusannya. Tapi kalau ini dilakukannya mendadak, dia jadi pada rapat terakhir menjelang kenaikan, ya saya yakin tidak bisa saya terima. Karena apa? Kan tetap yang namanya proses pengawalan, pembinaan, pendamping harus bertahap dari awal semester sampai kemudian akhir semester. Jadi saya kepala sekolah, saya harus memastikan bahwa keputusan itu harus berkeadilan. Karena saya bersepakat bahwa anak ini adalah nyawa sekolah, nyawa kami. Tanpa mereka kita nggak ada. Mereka adalah targetan kami sebagai pelayan untuk bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa melanjutkan ke level berikutnya, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang dia cita-citakan. Itu mungkin. Ya, luar biasa Pak Haji ya. Saya baru bertanya satu soal ya, Pak Haji sudah menjawab 5 pertanyaan yang belum saya tanyakan. Luar biasa Pak Haji. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai itu pertanyaan. Ya. Selanjutnya Pak Haji, bagaimana tantangan Pak Haji selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangan yang dialami? Ya, tantangan yang dialami itu adalah ketidaksiapan Bapak Ibu guru ketika untuk mempertanggungjawabkan alasannya. Juga ketidaksiapan dari para pemegang tanggung jawab untuk memberikan atau untuk mencas bahwa anak ini absennya kurang, kehadirannya kurang, anak ini nilainya itu kurang. Mereka tidak siap sebenarnya kalau ditanya lebih detail. Karena kalau memang mereka yakin anak itu punya kemampuan di bawah, taruh dibanding di bawah KKM, harus benar-benar runut. Bagaimana dia memberikan dia mengajar, kehadiran yang bersangkutan, dia juga memberikan treatment, dia juga memberikan remedial test, remedial teaching gitu. Apakah dilakukan atau tidak?
Nah ini yang kemudian tantangan buat saya harus lebih bisa memastikan membimbing Bapak Ibu guru, juga membimbing anak. Anak harus tegas tentang aturan. Makanya insya Allah di sini tentunya di SMA 1 semua aturan akan jelas. Tidak pilih tebang pilih, itu berlaku untuk semua anak. Juga Bapak Ibu guru harus diberi pemahaman adanya ya keseragaman pemahaman juga keseragaman tindakan terhadap anak. Karena kalau tidak begitu nanti ya jadi tidak pas, tidak bisa diterima dong. Dan muaranya bahwa tantangannya apa? Semua hal itu tantangannya apa? Pastikan bahwa kita zero anak, ya disebut zero anak nakal, zero anak yang tidak melanjutkan, zero anak putus sekolah, itu tantangan. Insya Allah. Kira-kira begitu gimana ya? Mantap Pak Haji ya. Selanjutnya, apakah Pak Haji punya jadwal tertentu nggak dalam menyelesaikan dilema etika? Apakah diputuskan pada saat itu juga, gitu ya? Atau Pak Haji punya jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Pak Haji sebagai pimpinan? Kita punya SOP. Jadi kita harus siapkan SOP yang nantinya setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan formula tertentu. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, kita tidak serta-merta langsung dieksekusi, ya. Terutama yang kaitannya dengan masalah dilema etika ini, ya, atau dilema. Kalau moral lagi lebih mendingan, karena memilih dua pilihan, ya. Jadi ya kalau ini benar ini salah. Tapi pada akhirnya tidak begitu juga, ya. Saya tidak tidak akan terkecoh juga ketika ada benar salah. Kenapa? Karena belum tentu saya pilih salah, anak itu dieksekusi dikeluarkan atau gimana, tidak. Tetap saya akan mencari formula atau solusi yang berpihakan kepada siswa, itu nomor satu. Maka SOP-nya adalah pertama, ketika ada permasalahan ini kita duduk bersama, yakinkan kita akan membereskan masalahnya dengan dua komitmen. Satu, yang akan diurus anaknya, percayalah mereka akan dipantaskan. Dan kepada Bapak Ibu guru yang akan mengurusi masalah ini harus objektif, tidak boleh subjektif. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita akan kalau memang ini proses memerlukan fakta, memerlukan data, maka kita berikan ruang dan waktu untuk pengumpulan data itu. Dan kemudian tetap kita ada pertemuan yang menghadirkan beberapa pihak terkait, dan pada akhirnya baru kita bisa membuat sebuah keputusan. Selanjutnya Pak Haji, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya adalah tentunya pertama, yang kalau bicara orang, ya wakil-wakil saya, wakil kepala sekolah, karena mereka berkomitmen bahwa mereka punya serangkaian mereka punya komitmen untuk loyal atas semua kebijakan yang saya buat. Tapi semua kebijakan yang saya buat tidak terlepas dari komunikasi dan kolaborasi semua komponen yang ada di sini. Jadi kebijakan yang saya buat lain dari sinergi semua orang yang ada di sini yang nanti akan melahirkan banyak kebaikan dan manfaat. Kira-kira begitu. Terakhir Pak Haji, dari semua yang tadi disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Pak Haji, pengalaman Pak Haji dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Hikmahnya mungkin buat saya, ya pengalaman buat saya, bahwa saya sebagai kepala sekolah harus bisa mengayomi baik anak yang mungkin diprasangkakan bersalah tadi maupun Bapak Ibu guru. Saya harus pastikan bahwa semua keputusan saya itu akan memberikan kebahagiaan lahir batin bagi semua warga sekolah, sehingga semua merasa diuntungkan dalam hal kita adanya kebersamaan, adanya kekompakan, dan ada rasa memiliki. Sehingga pada akhirnya semua sepakat dan menerima sekolah ini akan menghadirkan sekolah yang bermanfaat, layanan yang berpihak bahwa semata-mata untuk anak, dan semua ini sekolah yang milik kita. Semua orang rindu untuk hadir di sekolah ini. Bapak Ibu akan selalu hadir bersemangat untuk mengajar, dan anak-anak atau orang tua mungkin selalu berusaha menitipkan anaknya di sekolah ini. Luar biasa Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Saya dapat belajar banyak hal dari Pak Haji, bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
yang berpihak kepada anak, kemudian berpihak kepada nilai-nilai kebajikan, kemudian bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang dihasilkan. Terima kasih Pak Haji. Ya atas sama-sama waktunya. Pak Dani, saya juga doakan Pak Dani sebagai kelak calon pemimpin luar biasa. Amin, amin. Nanti saya yakin Pak Nadiem sudah bilang segera siap-siap kalau lulus nanti. Mudah-mudahan lulus, saya yakin lulus. Saya mendapatkan SK di kepala sekolah. Amin, amin. Artinya selevel dengan saya sama-sama nanti menjadi kepanjangan Pak Menteri untuk menghebatkan anak-anak. Siap Pak Haji. Insya Allah sukses Pak Dani. Nuhun, Pak Haji. Lanjut.